Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur saudara kalau pada saat ini kita dapat bersekutu kembali, sekalipun melalui ibadah online service. Tentunya tidak mengurangi makna ibadah kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, tidak terasa ibadah online yang kita lakukan sudah genap 1 tahun. Sungguh berasa lama. Mungkin di antara kita sudah ada yang bilang bosan ibadah seperti ini. Saudara, mari kita minta pertolongan di dalam Roh Kudus agar Dia meletakkan desire itu, kerinduan itu kepada kita, dan kita senantiasa ingin rindu dekat kepada Allah kita. Karena hanya dekat Allah kita mendapatkan ketenangan. Hanya dekat dengan Allah kita akan mendapatkan pertolongan. Saudara, mari kita datang kepada Allah kita dalam roh dan kebenaran. Rendahkan hati kita agar kita bisa menikmati keagungan dan kedahsyatan Allah kita. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang berkuasa sepanjang abad. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah
menerima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu, di atas-Mu menyembah-Mu, di atas-Mu menyembah-Mu. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita, mempertaruhkan seluruh pelayanan kita saat ini. Kami memuji dan mengagungkan Engkau Allah yang hidup, karena pagi ini kembali Engkau terus menuntun kami, mempersiapkan segenap keberadaan kami, bahkan telah memberi kami hati dan kesempatan untuk boleh memberi diri untuk memuji menyembah Engkau. Karena itu ya Bapa, kami mempertaruhkan seluruh keberadaan kami yang ada di rumah masing-masing bersama setiap keluarga. Demikian juga semua yang melayani hari ini. Kami memohon pimpinan penyertaan-Mu menjadi bahagian kami. Dan kami mempertaruhkan seluruh pelayanan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah ini ditabiskan, dikuduskan dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai, memberkati kami sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara, bulan Maret tahun lalu, kita memulai ibadah kita secara online dalam keadaan tidak siap, saudara. Namun kita belajar beradaptasi dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Lambat laun kita sudah terkondisi. Saudara, rasa-rasanya setelah 1 tahun ini, relasi antar kita rasanya seperti sedang LDR, saudara. Ya, kita hanya bisa bertemu lewat WA, kita hanya bisa bertemu melalui Zoom. Selain itu kita tidak bisa. Kita serasa sedang pacaran LDR, saudara. Saudara, ketahuilah bahwa relasi kita dengan Tuhan tidak kenal LDR. Entah keadaan normal, baik-baik saja, maupun keadaan pandemi seperti ini. No distance. Di dalam Tuhan tidak ada jarak lagi. Tuhan menginginkan kita lebih dekat. Dengan pandemi ini, relasi vertikal kita dengan Tuhan lebih dipererat lagi. Oke saudara, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Dan ada waktunya nanti kita dikembalikan untuk menjalin relasi yang sehat dengan sesama anggota gereja yang lain.
Amin saudara. Ya, haleluya. Mari kita menyanyi memuji Tuhan Allah kita. Nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita medley dengan anggur baru saudara. Mari kita bangkit berdiri ya. Kita mulai dengan refrennya bersama-sama, boleh? Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih.
Tuhannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, serasa nafas saya terengah-engah saudara karena semangat memuji Tuhan. Semoga saudara yang di rumah juga disukacitakan ketika udara pagi hari ini mengisi paru-paru kita, dan kita pakai saudara, bukan yang lain, kita pakai untuk memuji Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita akan mendapat berkat firman Tuhan yang nantinya akan diberitakan oleh Evangelis Eva Diana. Saudara, salah satu ciri balita yang sehat adalah mengalami pertumbuhan yang signifikan, saudara, terhitung. Kalau tidak memiliki pertumbuhan yang sehat, mungkin balita itu cacingan, saudara, atau mungkin kurang gizi gitu ya. Nah, begitupun tubuh rohani kita. Dikatakan sehat jika mengalami pertumbuhan secara bertahap, saudara. Tidak begitu-begitu saja. Ibarat pohon nih, pohon itu akan tumbuh dan terukur pertumbuhannya. Dan pada saatnya bukan saja membentuk daun-daun yang lebat, saudara, enggak. Bertumbuh stuck di situ, enggak. Tapi bertumbuh dan nampak muncul buah-buah yang dihasilkan di dalam kehidupannya. Itulah kehidupan orang Kristen yang sejati. Tidak hanya bertumbuh, tidak hanya berdaun. Ingat, kita fokus menghasilkan buah, bukan fokus saja bertumbuh. Tapi kali ini kita akan berfokus terlebih dahulu bagaimana selaku jemaat Tuhan kita bertumbuh secara rohani. Mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk menyanyi satu lagu lagi. Sungguh indah. Semoga lagu ini mengantarkan kita betapa indahnya rancangan Tuhan yang tidak terfikirkan oleh kita manusia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa.
Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang terindah, di mana kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami duduk untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati selama kami mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami diubahkan, kami ditegur, kami diingatkan untuk kami hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu dan setiap kami, sehingga kami boleh senantiasa dipimpin oleh Allah Roh Kudus untuk tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan. Permuliakanlah diri-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini adalah In Him We Grow. Mari kita bersama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, anak saya, Jordi, itu suka sekali dengan satu tayangan yang ada di televisi, yaitu Master Sleep. Apa sih itu Master Sleep gitu ya? Bukan sejenis makanan gitu ya. Tapi Master Sleep ini adalah satu tayangan yang menayangkan bagaimana seseorang membangun sebuah rumah gitu ya. Jadi di dalam membangun rumah itu, kalau Bapak Ibu tahu dalam pembangunan rumah, maka di situ akan ada bermacam-macam bahan yang dipakai gitu ya. Nah, dalam tayangan tersebut bahan-bahan yang dipakai bisa semen, batu bata, beton, di mana hal itu sebagai satu pondasi atau dasar gitu ya dari rumah itu. Kemudian setelah pondasi itu sudah ada, dibangunlah bagian atas-atas, kemudian ada di situ juga kayu, ada kemudian tekel gitu. Untuk mempercantik rumah itu gitu, itu harus dicat dengan baik sesuai warna yang disukai oleh orang tersebut. Kemudian ada dekorasi, yang mana dekorasi itu mempercantik, memberi keindahan di dalam rumah itu gitu ya. Nah Bapak Ibu, bahan-bahan yang berbeda itu dibangun di atas dasar batu penjuru yang kokoh dan kuat. Ya, sehingga menjadi satu bangunan rumah yang siap untuk dihuni. Menjadi satu bangunan rumah yang siap dihuni. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita tadi di ayat 21 dan 22, di situ kita juga melihat ada satu metafora di mana Rasul Paulus sebelumnya juga memberikan metafora di mana ada keluarga. Kali ini Rasul Paulus di ayat 21 sampai 22 dia memakai metafora tentang sebuah bangunan. Dan menariknya Bapak Ibu, metafora ini menjadikan kita boleh semakin hari melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam kita menjadi satu keluarga di dalam Kristus Yesus. Menariknya Bapak Ibu, dua ayat di dalam 21 sampai dengan 22 itu ada kata yang sama. Ya, di ayat 21 itu dimulai di dalam Dia. Kemudian di ayat 22 juga di dalam Dia. Nah, siapa yang dimaksud Rasul Paulus di dalam Dia ini?
Nah, Ibu, Bapak, Ibu, kalau kita melihat di ayat sebelumnya, Rasul Paulus membahas seorang yang dijadikan sebagai batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam Dia yang dimaksud ini, di dalam Yesus Kristus yang adalah batu penjuru itu. Nah, mungkin minggu lalu sudah disampaikan gitu ya. Mungkin saya kembali mengingatkan apa sih sebenarnya batu penjuru itu. Batu penjuru ini adalah sebuah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan baru gitu. Jadi batu penjuru ini menghubungkan bagian ujung tembok ke ujung tembok yang di sebelahnya sehingga tembok itu keduanya menyatu. Jadi batu besar yang diletakkan di sudut, kemudian di situ ada tembok gitu ya. Di situ ada tembok yang menjadi satu sehingga ada ruangan-ruangan yang dapat dipakai oleh orang yang menempati. Jadi di sini Yesus Kristus digambarkan sebagai batu penjuru yang menyatukan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, bagi orang-orang percaya, Yesus Kristus itu adalah satu fondasi yang sangat berharga. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, Yesus itu sebagai batu sandungan. Nah, oleh karena itu, bangunan yang kokoh yang Rasul Paulus sampaikan ini, bangunan yang kokoh yang berdiri itu hanya ada di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Dan menariknya, Bapak Ibu, Paulus tidak berhenti sampai di situ, di mana di atas batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus sebagai pondasi, kemudian Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan Rasul Nabi itu sebagai pondasi, di atasnya itu akan disusun dengan rapi. Bahan-bahannya itu disusun dengan rapi. Bapak Ibu, kalau kita melihat seorang yang menyusun tembok-tembok itu kayak ada tali ya, ada tali yang dipakai untuk supaya tembok itu tidak bengkok, biar lurus gitu. Terus kemudian kalau mereka sudah lurus, itu biasanya mereka sudah mencampur semen, ya, pasir, air gitu ya. Kemudian dijadikan satu ada batu bata, kemudian dijadikan satu ada batu bata lagi. Itu disusun dengan rapi, Bapak Ibu. Kalau tidak rapi, mereka akan berusaha untuk menyusun dengan sebaik-baiknya sampai akhirnya tembok itu tinggi sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi disusun dengan rapi di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus, kemudian di atas pondasi pengajaran para rasul dan nabi. Disusun rapi, menariknya. Disusun dengan rapi, disatukan itu bahan-bahannya itu enggak sama. Tetapi disusun dengan rapi. Bayangkan, sesuatu yang tidak sama, tadi semen, kemudian pasir, batu bata, disusun dengan rapi, dijadikan satu. Nah, tapi dalam terjemahan lain gitu ya, dalam terjemahan lainnya, seluruh bangunan yang rapi tersusun ini diterjemahkan sebagai bangunan yang utuh. Nah, bangunan yang utuh ini tidak berbicara mengenai satu jemaat lokal, kemudian ada jemaat lokal lagi, kemudian disatukan menjadi satu. Bukan demikian. Bangunan yang utuh ini adalah sebuah konstruksi yang seluruhnya, di mana di sana ada batu penjuru, di sana juga ada pondasi, di mana kemudian di atasnya ada bangunan
yang membentuk satu kesatuan yang utuh dan lengkap. Istilah ini juga berasal dari kata diselaraskan bersama. Misalnya, ketika musik yang berbeda itu dipadukan akan menjadi satu alunan musik yang harmonis, bukan? Tidak mungkin suaranya itu tetap sol. Tidak mungkin. Pasti ada do re mi fa sol la si do yang kemudian nanti akhirnya dijadikan satu. Yang dengar itu akan merasa wah, musiknya itu luar biasa. Atau gambarannya ketika seorang pria dan wanita yang menikah bergabung di dalam satu ikatan pernikahan. Mereka berbeda, bukan? Tapi menariknya ada orang-orang yang mana kami mempunyai hobi yang sama, kesukaan yang sama, kemudian saya menikah gitu. Tapi ketika menikah, hobi yang sama itu sudah mulai tidak ada. Akhirnya terjadi perceraian. Jadi gambaran dijadikan menjadi bangunan utuh itu diselaraskan bersama. Seorang pria, seorang wanita yang berada di dalam satu ikatan, yang memiliki pemikiran yang berbeda, yang memiliki tujuan yang awalnya itu enggak sama. Tetapi di dalam ikatan pernikahan tujuan mereka hanya satu. Apa itu? Memuliakan nama Tuhan. Atau gambaran yang lainnya, yang mana ada seorang yang memasang papan kapal secara bersama-sama, yang mana papan itu juga ada perbedaan-perbedaan, tetapi mereka disatukan menjadi sebuah kapal. Jadi intinya Bapak Ibu, sesuatu hal yang berbeda itu dijadikan satu menjadi satu bangunan yang utuh, di mana diletakkan di atas batu penjuru dan pondasi yang sama, yaitu Yesus Kristus dan juga para nabi. Bapak Ibu, ini sebenarnya menggambarkan tentang apa sih gitu? Di dalam gereja itu bermacam-macam orang, bukan? Ada dari suku inilah, ada suku itu, kemudian pemikiran yang berbeda. Dari 50 orang itu pemikirannya itu tidak sama. Tapi menariknya, itu disatukan di dalam bangunan yang utuh. Bangunan yang mana walaupun dicampur dari sana, dicampur dari sini, tetapi menjadi satu bangunan yang utuh. Nah, untuk menjadi satu bangunan yang utuh, Bapak Ibu, ini membutuhkan sebuah proses. Enggak langsung jadi bangunan, itu enggak. Tetapi prosesnya menuju kepada pertumbuhan ke arah Kristus Yesus. Dengan kata lain, komunitas yang baru ini, yang mana Allah telah membentuk mereka bertumbuh, bergerak maju menuju kepada tujuan yang utama. Tujuan utamanya apa? Menjadi serupa dengan Kristus, hidup di dalam kekudusan, di mana satu tujuan yang bukan hanya tujuan ini loh aku, bukan sebuah pribadi yang ingin menonjolkan diri, tetapi bersama-sama bergandeng tangan menjadi satu bangunan yang tujuannya adalah kekudusan hidup. Kristus yang menjadi tujuannya. Karena di ayat selanjutnya Paulus membahas tentang apa?
membahas tentang satu kata di situ ada di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah di dalam Tuhan. Nah, bait Allah bagi orang-orang Yahudi, Paulus ini di ayat 21 ingin memberitahukan begini. Hai orang-orang Yahudi, engkau sudah tahu di mana bait Allah. Bait Allah itu mereka tahu bahwa ada di Yerusalem gitu ya. Dan di sanalah bagi orang-orang Yahudi itu mereka menyembah Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Dan mereka mengenal betul tentang yang namanya bait Allah. Nah, kemudian di ayat yang ke-22 itu bukan lagi membahas tentang bait Allah, tetapi dikatakan kediaman Allah. Ini Paulus ingin memberitahukan kepada orang-orang bukan non-Yahudi bahwa engkau tidak perlu merasa bahwa hanya di Yerusalem itu sebagai tempat ibadah. Orang Yahudi beribadah di sana, sedangkan engkau sendiri yang bukan orang Yahudi tidak beribadah di sana. Bukan demikian. Tetapi Paulus ingin memberitahukan secara jelas bahwa di dalam setiap diri orang percaya, baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, mereka ini adalah bait Allah. Mereka ini adalah tempat kediaman Allah. Karena mereka sudah disatukan di dalam bangunan di atas batu penjuru yaitu Yesus Kristus dan pondasi di dalam pengajaran para rasul dan nabi. Jadi mereka ini adalah bait Allah yang kudus. Jelas tadi saya sudah mengatakan bahwa ada proses di dalam sebuah bangunan itu menuju kepada kekudusan ke arah kepada Kristus. Nah, bait Allah itu harus kudus, benar enggak? Bait Allah, kediaman Allah itu harus kudus. Ingat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah itu diam di dalam kamu. Jadi Allah itu sudah berdiam di baitnya. Meskipun baitnya itu masih dalam proses pertumbuhan. Karakter bangunan baru ini diambil dari Allah yang mendiaminya dan bangunan ini kudus. Ini adalah kutipan yang saya ambil dari seorang penafsir yang bernama Peter T. O'Brien, ya. Jadi dia mengatakan Allah itu sudah berdiam, berada di setiap orang-orang percaya, meskipun orang-orang percaya itu dalam proses pertumbuhan. Dan bangunan itu kudus karena Allah, Roh Kudus berdiam di sana. Nah, dalam kehidupan yang mengarah kepada kekudusan, di mana ada proses di sana, di mana orang-orang yang percaya itu sudah diperdamaikan dengan Allah, proses dalam bangunan itu, gitu ya, itu harus seia sekata, satu kasih, satu iman. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal-pasal setelahnya itu, di pasal yang keempat, kemudian di pasal yang kelima, akan jelas bahwa pertumbuhan menuju kepada kekudusan itu, menuju ke arah Kristus itu orang itu di dalam membangun komunitas Kristen, itu harus seia sekata, satu kasih, satu iman, satu baptisan. Bapak Ibu, nggak mudah untuk menyatukan hal itu. Itu bukan lagi menciptakan, tetapi harus apa? Mempertahankan. Untuk mempertahankan tetap seia sekata, untuk mempertahankan untuk satu kasih, untuk mempertahankan satu iman, itu enggak mudah, Bapak Ibu. Dibutuhkan sebuah relasi yang sungguh-sungguh, yang benar di dalam komunitas rohani ini. Saya membaca satu buku tentang sebuah relasi. Di situ dikatakan begini, Bapak Ibu.
kita ini adalah orang-orang yang tinggal di dunia yang berdosa. Dan komunitas yang kita miliki ini adalah orang-orang yang bisa berdosa. Nah, untuk melakukan satu tindakan yang satu tujuan, yang seia sekata, itu dibutuhkan satu sikap rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu di dalam kasih. Rendah hati yang bagaimana Bapak Ibu? Lemah lembut yang bagaimana? Yang sabar bagaimana? Kita punya pikiran yang berbeda. Kita punya tujuan yang mungkin enggak sama. Tapi diminta untuk apa? Punya kerendahan hati. Punya kelemah lembutan. Kesabaran. Kerendahan hati ini memampukan kita untuk melihat dosa kita sendiri sebelum kita berfokus pada dosa dan kelemahan orang lain. Saya mencoba merenungkan bagian ini Bapak Ibu. Terkadang di dalam sebuah komunitas, sebuah relasi yang kita jalin di dalam tubuh Kristus, di gereja, bukankah terkadang kita lebih sering melihat kelemahan dan dosa orang lain? Sedangkan diri kita tidak kita lihat. Kita lebih fokus kepada dosa orang lain daripada dosa yang kita lakukan. Wah, bisa berbulan-bulan kalau membicarakan dosa orang lain. Dan itu membahayakan. Itu menunjukkan bukan seorang yang rendah hati. Jadi rendah hati ini memampukan kita untuk melihat dosa yang ada di dalam diri kita. Kita ini adalah orang yang berdosa, yang bisa saja kita melukai orang lain gitu ya. Melalui tindakan kita, melalui sikap kita. Itu bisa melemahkan orang lain. Terus kemudian Bapak itu selain kerendahan hati, sikap selanjutnya adalah lemah lembut. Lemah lembut itu bukan seorang yang lemah, tetapi seorang yang menggunakan kekuatannya. Untuk apa? Untuk menguatkan orang lain. Seorang yang lemah lembut itu dapat menggunakan kekuatannya tanpa merusak orang-orang yang coba untuk ditolongnya. Jadi lemah lembut itu bukan menyatakan saya ini adalah orang yang lembut, bukan. Tetapi bagaimana kita dengan kekuatan kita membantu orang lain. Kita bisa menolong orang lain. Sudahkah di dalam relasi yang kita bangun di dalam tubuh Kristus ketika kita bergereja, kita itu sudah lemah lembut? Kita sudah menggunakan kekuatan kita untuk membantu orang lain? Ataukah menggunakan kekuatan kita untuk menindas orang lain? Kerendahan hati, lemah lembut, sabar. Seorang yang sabar adalah seorang yang meletakkan kebutuhan orang lain itu lebih tinggi. Ya. Jadi orang yang sabar itu tidak datang dengan sebuah agenda egois, bahkan ketika dia diprovokasi, ia tetap menunjukkan kesabarannya. Jadi Bapak Ibu di sini mencoba kita diingatkan kembali, apakah ketika kita berada di dalam Kristus Yesus, kita itu sudah bertumbuh di dalam kekudusan itu, hidup dengan kerendahan hati, lemah lembut, sabar dengan yang lain. Jika satu bangunan tidak mempertahankan akan hal ini, maka yang terjadi adalah perpecahan. Bangunan yang berbeda itu, ya, bahan-bahan yang berbeda itu tidak akan bisa disatukan karena mereka tidak
bertumbuh di dalam kekudusan hidup ke arah Kristus dengan sikap yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Mengapa ada begitu banyak gereja yang mengalami perpecahan? Karena mereka lebih mementingkan diri mereka, egois, tidak mementingkan agendanya Allah di dalam pembangunan tubuh Kristus. Orang-orang yang seharusnya saling mendukung, saling mengasihi, saling membangun, tetapi yang terjadi adalah menjatuhkan sesamanya, membenci, tidak mau mengasihi. Jadi bahan-bahan yang disusun dengan rapi di atas seharusnya dengan baik, tapi justru yang terjadi adalah perpecahan. Bapak Ibu, di dalam bertumbuh ya di dalam Kristus Yesus dengan sikap yang demikian tadi, lemah lembut ya, kemudian rendah hati, sabar. Itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Karena di ayat selanjutnya Paulus juga memberitahukan bahwa kita itu adalah satu bangunan di dalam Kristus di mana Roh Allah itu berdiam. Ini menjelaskan bahwa Roh yang berdiam ini mengingatkan kita bahwa semua usaha manusia tidak ada gunanya kalau tidak ada Roh Kudus yang bekerja. Jadi sebenarnya ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang terjadi adalah keegoisan, tidak bisa menyatukan tujuan yang mana tujuannya itu adalah kepada Kristus. Dengan kata lain, Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang percaya memimpin setiap orang percaya bertumbuh ke arah Kristus. Tidak ada lagi perbedaan, sebab Roh yang sama memimpin kepada orang percaya menuju kepada kekudusan hidup. Sehingga melalui kehidupan orang percaya, Injil dapat diberitakan dan orang lain dapat ditarik menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Menarik bukan Bapak Ibu? Jadi ketika di situ Rasul Paulus menyatakan di dalam Dia kamu, ini bukan lagi membahas tentang satu kelompok, bukan, tetapi membahas kamu orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Walaupun kamu berbeda, kamu seharusnya bisa menjadi seorang yang bertumbuh di dalam Kristus di bawah pimpinan Allah Roh Kudus. Sehingga orang lain yang melihat akan kita itu dapat percaya kepada Kristus. Sebagai orang percaya bukan menjadi orang yang eksklusif yang tidak mau berbaur dengan yang lainnya, tetapi harus dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibu, sebuah bangunan yang sudah jadi, yang cantik, yang baik, itu akan memikat orang, bukan? Orang itu akan berusaha untuk melihat ke dalam, orang itu akan berusaha, aduh seandainya aku memiliki rumah itu. Demikian juga sebagai orang-orang percaya, kita ini adalah bangunan yang harusnya sudah cantik ya. Dalam proses kecantikan itu, proses yang mana memikat orang itu seharusnya menjadi bagian dalam diri kita. Supaya apa? Orang lain itu mengenalkan Kristus. Bapak Ibu, saya teringat dengan satu kisah.
seorang tokoh agama Hindu yang terkenal, Mahatma Gandhi. Ya, Bapak Ibu pasti dengar. Gandhi ini adalah seorang yang berkulit hitam. Dan dia seorang yang sangat mengagumi pengajaran Tuhan Yesus, khususnya di khotbah di bukit. Hingga suatu hari ketika dia sudah melihat khotbah di bukit itu, pengajaran Yesus itu, dia ingin mengenal Yesus lebih dalam. Dia ingin pergi ke gereja. Namun apa yang terjadi ketika dia mau masuk ke gereja? Seorang berkata, "Kamu dilarang masuk. Kamu bukan bagian dari kami, karena engkau orang yang berkulit hitam." Saat mendengar hal itu, Gandhi sedih sekali. Sedih. Kenapa? Dia sudah mempelajari seluruh pengajaran khotbah di bukit itu. Tetapi yang terjadi, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang harusnya hidupnya itu memancarkan akan Kristus. Tetapi justru yang terjadi lain. Dia mengatakan apa? Seandainya orang-orang Kristen menghidupi pengajaran Kristus Yesus, maka akan ada banyak orang yang akan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, ini sebenarnya menemplak kita, bukan? Kita sebagai orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam Kristus Yesus, yang mana kita mengarah tujuan hidup kita itu bukan kepada agendanya diri kita sendiri, tetapi agendanya Tuhan. Sehingga apa? Bangunan itu akan tetap kokoh terlihat walaupun di situasi yang tidak memungkinkan. Jadi di sini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali tentang bagaimana menjadi satu bangunan yang bertumbuh ke arah Kristus, menghidupi yang namanya kekudusan, sehingga orang lain pun dapat melihat akan bangunan yang indah itu dan mereka percaya kepada Kristus. Mari bertumbuhlah di dalam Kristus Yesus. Nikmati proses yang Tuhan berikan. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus menyatakan Kristus di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah satu bangunan yang mana kami berdiri di atas batu penjuru yaitu Yesus Kristus dan juga pondasi dari pengajaran para rasul dan juga para nabi. Tuhan, tolonglah kami menyadari ada begitu banyak perbedaan-perbedaan, baik itu dari latar belakang kami, baik itu pemikiran kami, ide-ide kami. Tapi biarlah melalui semuanya itu kami bisa harmoni, kami bisa bersatu seia sekata, menerima yang lain dengan kelemah lembutan, menerima yang lain dengan kerendahan hati, menerima yang lain dengan penuh kesabaran, dan tidak egois. Karena kami menuju kepada proses kekudusan hidup, mengarah kepada Kristus Yesus. Tuhan, tolonglah kami manusia yang lemah, yang bisa saja jatuh. Tapi biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami untuk memimpin kami, melakukan proses demi proses, dan menikmati hal itu bersama dengan Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada di Tanjung Bunga ini, tolong mereka Tuhan, di dalam proses menuju kekudusan hidup ini,
sehingga mereka menjadi satu bangunan yang apik, yang mana dapat memperlihatkan adanya Kristus di dalam bangunan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan, saudara. Mari kita bersama-sama tumbuh bersama, dan kita bersama dalam jemaat mengalami perubahan demi perubahan secara bertahap dan mengindikasikan jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan kita. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, di depan kita sudah ada nomor rekening bank. Dengan kasih, silakan Bapak Ibu Saudara untuk mentransfer persembahan syukur Bapak Ibu maupun perpuluhan atau apapun itu ke nomor rekening yang sudah disediakan seperti itu. Atau saudara bisa juga datang ke gereja konsistori dan menyampaikan persembahan itu dalam bentuk amplop. Ya, Tuhan memberkati persembahan saudara sekalian. Sambil memberikan persembahan kita nyanyi sekali lagi lagu yang tadi kita nyanyikan, yaitu Nyanyi Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam kebersamaan di jemaat kami GKI Pos PI Tanjung Bunga, Tuhan, dalam persekutuan kami secara online, kami bersama-sama rindu datang kepadamu dengan membawa syukur kami
kami tidak lupa segala kebaikan-Mu. Kami tidak lupa segala pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga demi keluarga. Secara khusus dalam kondisi pandemi ini, ancaman-ancaman yang terus-menerus mengancam kehidupan kami. Namun Engkau adalah Allah, benteng perlindungan kami, kota perteduhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau menerima persembahan kami ini. Berkati badan pengurus untuk mengelolanya. Dan biarlah dengan persembahan ini, pelayanan, pekerjaan, kelebaran kerajaan Tuhan melalui jemaat di tempat ini, gerejamu ini, dapat diperluas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Baik saudara, bersama-sama dengan semua umat di segala tempat dan di segala abad, mari bersama-sama dengan penuh keyakinan kita mengakui, mengucapkan, meyakini pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Berikutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jones Timadilah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sehati kita berdoa bersama-sama. Oleh kasih setiamu yang sempurna Tuhan, kami bersyukur dan memuji-Mu. Oleh karena melalui seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini, kami pun boleh mengalami, menikmati pimpinan dan kuasa Tuhan melalui seluruh pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan setiap kami umat-Mu dapat menjalani hidup dan kami terus mau untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu mampukan kami oleh pertolongan kuasa Tuhan, oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga dalam seluruh totalitas hidup kami boleh terus maju dan hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Bapa di surga, kami bersama-sama bersyukur pula untuk seluruh pertolongan penyertaan Tuhan dalam segenap aktivitas seluruh pelayanan yang boleh kami jalani sepanjang sepekan. Tuhan telah menolong memimpin sehingga semua kami boleh ambil bagian di dalamnya. Kami pun memohon saat ini Tuhan, anugerahkan kesiapan hati di tengah kami memasuki dan merayakan minggu-minggu sengsara karena pengorbanan Kristus melalui persiapan kami merayakan Jumat Agung di bulan yang akan datang ini. Anugerahkan semua kami Tuhan, kesiapan hati di dalam kami akan menerima sakramen perjamuan kudus melalui peringatan pengorbanan Kristus
biarlah setiap kami dengan sungguh-sungguh boleh menjalani seluruh kehidupan kami sesuai seturut dengan kehendak Allah, dan melalui karya pengorbanan Kristus bagi kami yang sudah rela mati di kayu salib akan memimpin langkah hidup kami, sehingga kami terus melakukan setiap kehendak Allah melalui seluruh totalitas hidup kami. Dituntun, disertai oleh Tuhan setiap jemaat kami, sehingga dalam seluruh hari-hari hidup senantiasa memuliakan Allah. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk pertolongan pimpinan Tuhan bagi seluruh kegiatan masa belajar anak-anak kami, dan mereka boleh menyelesaikan ujian semester yang ada. Kami tetap mempertaruhkan seluruh keberadaan mereka yang akan memulai proses belajar semester yang baru. Tuhan terus mengaruniakan hikmat bijaksana, semangat gairah untuk mereka dapat terus belajar sekalipun mungkin masih online dan ke depan akan bertatap muka. Tuhan memampukan juga setiap hamba-hambamu, rekan-rekan guru-guru yang melayani semua anak-anak. Berikan hati dan semangat sehingga sukacita di dalam melayani setiap anak-anak boleh dapat dialami, dan semua dengan pertolongan Tuhan dapat dijalani tugas yang Allah karuniakan bagi semua hamba-hambamu yang melayani di sekolah. Bapa, kami juga menyerahkan saat ini untuk seluruh proses jemaat yang ada di tengah mengikuti vaksinasi. Kami berharap dan memohon pertolongan Tuhan bagi setiap jemaat yang memang harus divaksinasi. Biarlah kesempatan-kesempatan yang sedang diupayakan oleh pengurus gereja kami bekerja sama dengan pusat akan dapat segera dilakukan vaksinasi bagi setiap jemaat, sehingga seluruh jemaat kami boleh dapat mengambil bagian di dalamnya. Tuhan menolong semua hal ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Bapa, berterima kasih pula saat ini ketika Tuhan mempercayakan kami hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, penginjil Eva Arisdiana. Tuhan, Engkau terus menyertai hamba-Mu, memakai mengurapi dalam seluruh tugas dan pelayanan yang Tuhan karuniakan. Bahkan tetap mohon dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan sertai berkati. Memberkati juga semua keluarga hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dimanapun mereka ada, Tuhan tetap dimuliakan. Bapa, kami tetap pertaruhkan seluruh upaya usaha untuk pengadaan dana bagi pembangunan pengurusan izin yang segera akan kami selesaikan. Mampukan Bapa semua kami, sehingga seluruh jemaat Tuhan, kami semua panitia yang akan melakukan semua hal ini dapat rampung dengan sebaik-baiknya, dan di dalam kuasa Allah semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Inilah seluruh permohonan kami yang sungguh kami bawa kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kan setiap kami segala kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini. Mari kita nyanyikan pujian doksologi bersama-sama.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk, ibadah kita selesai saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, kami mau mengingatkan kita semua bahwa sehubungan dengan ibadah minggu depan, khususnya di hari Jumat, ada ibadah Jumat Agung dan juga akan dilaksanakan perjamuan kudus. Dan juga pada hari Minggu ibadah kebangkitan Kristus Paskah. Jadi memohon kesediaan seluruh jemaat di dalam seluruh pelayanan ini, baik yang bertugas untuk melayani, mari bersama-sama kita melayani dengan sungguh setia, dan semua kita jemaat Tuhan yang ada, mari kita meresponi untuk memberi diri, menerimakan pengorbanan Kristus. Melalui kesiapan kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Biarlah melalui seluruh rangkaian pelayanan-pelayanan ibadah yang ada, kita semua akan terus bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Allah. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih semua yang sudah melayani di minggu ini, dan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.